Hello everyone, welcome back to Posisa, podcast OSIS Maridasa. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurlaila Fitri Pasaribu, selaku host hari ini. Menyambut episode baru dari Posisa di Kabinet Pradana Aksantara, kita kedatangan tamu spesial nih. Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Baik, halo semuanya. Kenalin, nama aku Abra Jasan Imran Panggabean. Aku dari kelas 12.5. Kini udah kelas 12, jurusan kelas itu MIPA ya. Matematika, Fisika, Kimia, Biologi. Gitu. Baik. Halo Kak Albert, salam kenal. Salam kenal juga. Nah, jadi kan seperti yang kami tahu Kak, kakak kan itu mengikuti OSN Kimia tuh Kak. Nah, saya mau nanya dong Kak, bagaimana sih awal mula kakak tertarik dengan pelajaran kimia Kak? Jadi kita flashback balik ya waktu zaman SMP ya. Sedikit fun fact, aku juga suka ikut OSN nih dari dulu. Ya, sejak SD sebenarnya. Tapi untuk SMP, awalnya kan aku mau ikut OSN IPA, cuman ikutnya IPS. Ya, jadi keterimanya di IPS. Agak jauh kan dari IPA ke IPS kan. Cuman, ya jujur dulu juga masa frustasi juga. Cuman kayak ketika ngomong sama bapak, bilang kayak, udah ikuti aja. Siapa tahu kan berhasil kan. Jadi ya aku tetap ikuti. Tahun pertama sampai provinsi doang, tahun kedua sampai nasional, tapi nggak dapat nomor atau medali gitu ya kan. Nah, masuk SMA karena katanya SMA 10 SMA terbaik nih di Samarinda ya. Benar. Jadi ya aku masuk SMA 10 awalnya mau balik lagi ke IPA ya kan. IPA-nya tuh kalau SMA kan bukan IPA IPS lagi kan. Udah cabang bidangnya. Jadi 9 bidang total ya kan. Ada matematika, fisika, kimia, informatika, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian, dan geografi. Iya, nah, saya ingin masuknya ke biologi dulu. Juga sempat belajar biologi selama 2 bulan, saya lupa ingat. Tapi suatu saat seorang guru kimia kebetulan ngajar di kelas saya juga, menghubungi saya, mau ngajakin saya masuk Olimpiade Kimia nih. Nah, awalnya kan saya benar-benar bingung kan mau menjawab apa gimana kan. Terlebih saya dulu itu terbilang orang yang susah berkomunikasi, istilahnya gitu ya kan. Ya jadinya ya selalu pikir lama, tapi juga setelah minta saran kepada orang tua, sebenarnya saya minta saran itu cara untuk menolaknya. Dengan cara itu menolaknya, bukan untuk menerimanya. Cuman orang tua saya malah bilang kayak, terima aja dulu, siapa tahu kan bisa berjalan ya kan. Ya akhirnya saya terima. Saya ingat awal-awalnya itu tuh masih benar-benar kacau gitu, apalagi kan transisi nih dari biologi ke kimia. Iya gitu Kak. Saya masih kayak sedikit penolakan gitu atau denial gitu kan. Kayak kenapa ya harus di kimia gitu kan, malah sebenarnya udah belajar yang misalnya kayak metabolisme, anabolisme, kok masalah gabung langsung berubah menjadi atom sih, jadi kan nggak nyambung gitu kan. Iya, nah tapi saya ya tetap mencoba meskipun ya dulu tuh kayak agak kacau. Saya ingat kayak beberapa kali nggak ikut bimbingan sebagainya gitu ya kan, karena ya frustasi gitu kan, masih penolakan. Jadi suatu saat sekolah sempat kayak mengundang gitu kan dosen-dosen dari Unmul, ibaratnya kayak untuk memberi motivasi gitu bagi kami ya kan. Akhirnya saya temukan titik salahnya di mana. Saya harus suka dulu kepada kimia. Saya harus tahu dulu kimia itu apa gitu ya kan. Akhirnya ya saya mulai kayak membaca tentang kimia dan sebagainya. Dan akhirnya saya suka kimia. Kenapa? Karena di sekitar kita ini kan bahan-bahan, kan ada benda-benda kan terus atas materi. Ya. Kimia itu adalah materi. Kimia itu membahas materi. Oh iya Kak. Ya jadi makanya itu kayak dengan memahami kimia kita bisa memahami sekitar kita, apa yang terjadi di sekitar kita secara tingkat materi gitu ya kan. Dan akhirnya saya terus berusaha mau akhirnya berjuang dalam kimia. Tahun pertama saya waktu saya masih kelas 10 ya saya berhasil maju sampai nasional. Cuman belum dapat medali. Saya ingat banget dulu kayak masih kayak depresi banget, sangat sedih gitu kan, karena saya berusaha dengan sangat keras nih
relain dari biokimia, tapi kok gagal gitu ya kan. Saya ingat itu sama sebulanan penuh itu nggak bisa move on gitu, kayak kelihatan lesu, jarang makan, kemudian motivasi belajar menurun. Saya pernah kayak sampai kayak nangis gitu kan ketika pulang gitu kan, sempat serius sempat. Tapi kemudian ya saya beribadah nih, kan saya seorang Kristen, saya di gereja. Ketika saya sedang berdoa, saya mendengar kayak bisikan gitu yang bilang kayak, jadi yang kan Olimpiade kan nomor kan ada berurutan nih. Jadi fun fact 30 ya kan, dari 30 sampai nomor satunya ya kan. Satunya kan disebut absolute winner. Nah, kedengaran lah itu bisikan kepada saya. Yang absolute winner dulu, jadi sempat ikuti semacam tryout gitu ya kan. Yang absolute winnernya dulu itu peringkat tryoutnya jauh lebih rendah dibandingkan saya. Dan sementara ketika lomba akhir, dianya yang menang, sayanya yang kalah. Nah, saya nggak memahami sebagai hal negatif, tapi saya memahaminya sebagai kalau si absolute winner tuh bisa dari yang sangat rendah menuju menang, apalagi saya. Iya Kak, betul Kak. Jadi saya akhirnya kayak mendapatkan kembali motivasi bahwa saya harus bisa kembali lagi dari keterpurukan saya. Saya belajar, berusaha dengan keras, sempat jatuh juga. Saya akan cerita yang paling berkesan itu ketika kan saya lolos tahun kedua, lolos dari kota ke provinsi. Iya betul Kak. Pas sebelum provinsi saya sempat mengikuti lomba lain, ya kan, itu namanya kompetisi sains ruang guru. Nah, hari Hamin satu sebelum pelaksanaan provinsi, aku dinyatakan gak lolos KSR, kompetisi sains ruang guru, dinyatakan gak lolos. KSR kimia Kak? Mirip kayak Olimpiade juga, tapi kayak yang penyelenggara beda. Kalau SM kan dari BPTI kan, iya, betul, tapi kalau KSR dari ruang guru. Oh iya Kak. Ya kan, saya sempat terguncang gitu. Padahal kayak besoknya mau provinsi. Cuma mas saya akhirnya ngomong, persiapkan dirimu baik-baik Bang. Jadi aku manggil aku Bang ya, Abang gitu ya kan, karena ya itulah anak pertama, wajar. Nah, persiapkan dirimu baik-baik Bang, besok mau lomba. Saya tahan, saya genggam diri saya harus kuat, dan akhirnya Tuhan beri saya mendapatkan medali perak di OSN tahun 2025. Selamat Kak. Terima kasih. Jadi itu perjalanan saya dari awal sampai akhir. Saya karena dapat medali, jadi semua orang medali ini diikutkan nih dalam pelatihan nasional. Itu tuh untuk apa sih? Itu untuk menyeleksi siswa supaya untuk ikut lomba internasional, menjadi perwakilan Indonesia. Puji Tuhan, saya lolos tahap 1 dan ini bentar lagi mau tahap 2 nih. Jadi ya masih belum berakhir ibarat kata perjuangannya, masih berlanjut. Jadi gitu. Semoga dapat hasil yang terbaik Kak. Amin. Nah, tapi kan Kak, kalau misalnya SN Kimia itu bakal banyak banget tuh runtutannya dan perjuangan Kakak juga masih panjang sekali Kak. Nah, tapi seperti yang kita tahu Kak, di SMA Negeri 10 Samarinda ini tugasnya juga banyak Kak, kewajiban Kakak dan yang lain-lainnya Kak. Nah, itu gimana sih cara Kakak mengatur metode Kakak belajar, cara Kakak mengimbangkan dari nilai Kakak di Smart sama di OSN Kimia ini bagaimana Kak, kalau boleh kami tahu Kak? Ya, jadi di Smart tuh benar ya, banyak tugas, banyak kegiatan, banyak keanehan yang terjadi, dan kita juga harus sambil fokus. Jadi saya pengen ngejar SNBP dari dulu, ya kan. Orang-orang bilang kalau misalkan SNBP itu harus dari kelas 10 mulai berusahanya gitu ya kan. Jadi ya saya juga mulai berusaha dari kelas 10. Cuman kan kelas 10 juga kan saya masih ikut Olimpiade juga kan. Ya, betul. Makanya ya jadinya kelas 10 tuh kayak ibaratnya momen yang sangat berat gitu bagi saya untuk dilalui, karena ya harus menanggung 2 beban sekaligus, sekolah sama Olimpiade. Jadi di sisi lain tugas-tugas saya harus sempurna, harus dapat nilai bagus, sementara ya nilai S10 kan agak susah kan dapat bagus kan, karena standarnya yang luar biasa kan. Betul Kak. Ya itu yang menjadikan sekolah kita yang terbaik ya. Nah, di sisi lain juga saya harus tetap jalan Olimpiadanya, harus tetap belajar dan harus tetap mempelajari sesuatu hal yang baru. Jadi cara saya untuk menangannya gimana? Saya memang akan fokus terhadap sekolah. Tetapi untuk Olimpiade saya nggak akan tinggalkan. Jadi saya harus ada sesuatu yang saya korbankan. Jadi memang benar guru-guru tuh ada
ngomong kalau misalkan ngikutin ekstrakurikuler gitu ya kan olimpiade kan ekstrakurikuler kan, Betul, Kak. kegiatan di luar sekolah kan. Nah harus ada sesuatu yang dikorbankan, entah tuh nilai raport atau olimpiadenya. Saya nggak mau ngorbankan dua-duanya. Jadi yang saya korbankan apa? Masa-masa saya di SMA. Jadi saya sama sepupu saya nggak pernah main-main ketika bukan benar-benar nggak pernah ya. Iya. Tapi kebanyakan saya potong waktu bermain saya untuk belajar. Saya potong waktu bermain saya untuk belajar. Kemudian ibaratnya kayak jarang gitu ikut jalan-jalan sama temen, ya kan? Itu sedikit bukan sedikit sih, membantu banget gitu ibaratnya supaya bisa menyeimbangkan keduanya. Itu jadinya saya ya nggak bisa menikmati masa-masa SMA karena kan SMA kan dibilang masa-masa paling bahagia ya, di mana orang-orang kayak biasa pulang sekolah jalan, ya saya pulang ke rumah belajar gitu ya kan, atau nggak tidur. Ya jadi di keluarga saya, kalau keluarga saya tuh kayak menjunjung banget gitu pelajaran. Ya betul, Kak. Kalau nggak belajar tidur, Oh iya, betul. jangan main nonton. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak mau belajar saya tidur. Nah itu saya tekunin selama kelas 10. Nah ketika kelas 11 nih, kan kelas 10 kan masih baru banget kan, Iya. jadi harus benar-benar kayak merintis dari awal kan. Kalau kelas 11 sudah sempat punya dasar kan, jadi tinggal melanjutkan. Dan di kelas 11 ya memang sedikit lebih nggak seintens untuk kelas 10 lah. Betul. Kalau kelas 10 kan kita mesti belajar semuanya ya, Ya, kan. masih awal, IPA Kak. IPS kan mesti belajar semuanya ya Masih kan. adaptasi juga kan. Iya itu sudah. Nah juga banyak project. Saya ingat banget banyak banget project waktu kelas 10. Tapi ketika kelas 11 project belum dikit. Tapi banyak apa? Ulangan. Ya banyak ulangan. Ya, ulangnya susah. Ulangnya susah, nggak gampang. Jadi ya, tapi karena saya udah kelas 10 nih, udah terbiasa dengan ya rutinitas yang mengerikan itu, jadinya kelas 11 ya nggak terlalu susah menjalinya. Ibaratnya ya hanya melanjutkan dari kelas 10. Iya. Saya masih bisa juga menyeimbangkan, tapi karena nggak seintens waktu kelas 10, saya masih bisa lah ibaratnya kayak kadang keluar sama teman, tapi nggak sering juga, ibaratnya kayak cuma sekali selama 3 bulan. Kakak kan ikut Olimpiade kimia, terus kakak juga fokus sama Semaridasa, dan juga itu pasti bakal ngambil masa muda kakak banget nih, Kak. Nah saya dengar kakak ikut panitia SSC juga nih, Kak, untuk panitia HUT, Kak. Itu bagaimana, Kak? Karena 3 nih, Kak, 3 hal harus yang kakak imbangkan nih untuk hidup kakak, Kak, untuk kisah kakak untuk di SMA ini, Kak. Jadi waktu aku SMP, jadi aku dikatakan sama orang tua aku adalah anak antisosial, susah bersosialisasi. Dan fun fact itu benar, aku memang susah bersosialisasi sampai sekarang sih. Jadi kayak dibandingkan sama temanku, kemampuan sosialisasiku sangat rendah. Berarti kayak ngomong sama orang asing aku nggak bisa. Iya. Jadi gitu. Nah, jadi ketika masuk SMA, saya cari cara supaya bisa mengembangkan kemampuan sosial saya. Yang pikiran saya apa? Ikut OSIS. Cuman saya udah ikut Olimpiade, masih ikut OSIS lagi. Oh ya, berat ya kan? Dari saya juga kan kayak nganggap berat. Apalagi dari guru pembimbing saya yang Tidak. iya, karena takut banget kalau saya benar-benar kehalang gitu Bener, Kak. Olimpiadenya kan jadinya. Nah jadinya saya mencari cara lain. Rupanya ada kepanitiaan ulang tahun sekolah. Saya aja baru tahu rupanya sekolah punya panitia ya untuk ulang tahunnya. Selama ini di SMP OSIS doang yang semua kerja. Iya, Kak, saya juga kan? saya juga. Iya. Nah, gue punya panitia. Oh, ikutlah. Sebelumnya kan saya juga sempat ikut lomba gitu kan di SMA 10 kan. Tapi lomba English Master, tau kan? Oh, tahu, Kak, tahu, Kak. Iya, English Master. Aku dulu ikut English Master. Kak. Iya. Oh my God. Tahun 23 tapi 2023. Juara berapa, Kak? Enggak ada pasti. Nomor 4 sih. Nomor 4. Tapi kan enggak diumumin kan, cuma 3 doang. Nah, tapi waktu kelas 10 saya ikutnya yang SSC bukan IB. Jadi berarti kayak agak mengkhianati gitu loh. Karena selain dari biologi ke kimia, sekarang dari IB ke SSC ya kan? Iya, benar. Jadi gitu. Nah, akhirnya saya ikut SSC. Saya ikut SSC di bagian kimia karena guru bimbing saya merekomendasikan saya itu. Karena ya saya kan udah belajar kimia nih, ya nggak apa mending di kimia aja. Jadi bakalnya ya Sesuai lah, Kak. iya, ya sesuai gitu kan. Nah, saya melakukan yang sebisa saya. Udah setelah nih hari hanya puncaknya dari SSC, evaluasi dan sebagainya. Beberapa minggu kemudian, saya di chat sama kakak support saya Siapa, yang punya
Namanya Kak Neshila. Hai Kak Neshila. Hai, Kak. Ya sama kakak, semoga sehat selalu kak. Nah, Kak Neshila tuh ngomong ke saya kalau mau nggak jadi supporter. Terus Kak, Saya terima. Kakak jadi koor? Sup tapi sup. Oh, sup. Oh. Bukan koornya, karena untuk koor saya bilang jangan dulu kak, saya mau supportnya aja nggak apa. Oh my God. Akhirnya saya tempatkan jadi supporter. Berarti 2 tahun kepanitiaan Kakak? Iya. Cuma kan sub koor kan jabatannya kan ya ibaratnya kalau koor itu 12%, sub koor itu 11,5% gitu aja. Iya Kak. Ya jadi kayak sama pentingnya gitu, nah, tapi lebih penting koor. Betul. Jadi sub koor kan mematuhi koor. Jadi ya saya juga ya ibaratnya menjalani lomba tersebut. Saya juga kemarin membuat berbagai babak baru gitu kan, dan saya menjadi koordinatornya di situ. Nah udah, jadinya ya itu dia. Saya juga jadi kepanitiaan di situ, dan akhirnya udah selesai nih. Itu tahun 2024. Tahun 2024 itu acaranya. Dan itu tidak mengganggu Olimpiade Kakak sama kegiatan di di Smart ini Kak? Nah, fun fact, pernah tuh lagi perekrutan anggota. Iya Kak. Saya tuh lagi di nasional tahun 2024, tahun pertama saya di Jakarta. Oh iya Kak. Terus bagaimana Kak? Nah, karena jadi kakak sukor saya, Kak Neshila, atau saya panggil Sister Neshila. saya dekat sama Kak Neshila karena itu, makanya saya panggil kakak Sister Neshila. Nah, jadi karena itu Sister paham pada saya kalau saya itu orang sibuk. Jadi makanya apa? Jadi Sister memasangkan saya dengan salah satu teman rekan saya juga waktu kelas 10, jadi sebagai tangan kanan saya. Jadinya apa artinya? Ketika saya nggak ada, dia yang menggantikan. Nah, jadi ketika perekrutan, dia yang memimpin di kimia gitu. Dia yang mengganti, dia yang mencari anggota-anggotanya. Sementara saya fokus di Jakarta. Sepulang di Jakarta baru saya yang mengambil alih. Tapi juga saya dibantu dengan dia juga tentu saja. Jadi, berarti overall tidak mengganggu ya Kak? Dan masih berjalan sesuai arahan? Iya, kalau mengganggu menurut saya nggak terlalu mengganggu, karena ya saya udah terpaksa harus menyesuaikan semuanya waktu kelas 10, ya kebiasaan loh, jadi ke bawah gitu nah. Untuk harus menyesuaikannya gitu. Tapi ya bukan apa-apa sih, itu kewajiban sih, harus kita seimbangkan. Kalau kita berani ambil, kita harus tanggung jawab. Betul Kak. Ya. Jujur Kak, setelah Kakak menceritakan masa SMP Kakak, setelah Kakak juga menceritakan masa SMA Kakak, itu ada perkembangan yang sangat wow Kak, menurut saya Kak, sangat hebat. Kakak itu bertumbuh lebih baik lah kalau bisa dibilang Kak. Nah, itu ada nggak Kak kayak kesan-pesan atau seperti motivasi nih untuk angkatan Kakak Aksara dan juga angkatan kami pastinya Kak, untuk tidak merasa takut lah seperti Kakak untuk mencoba hal-hal yang baru Kak? Jadi untuk kalau kalian ketemu suatu hal yang baru, ikuti aja dulu, jangan coba untuk menolaknya. Kecuali kalau emang kalian rasa benar-benar untuk menolaknya, ya urusan nanti. Tapi yang mau saya omongkan itu adalah, kalau kalian menghadapi sesuatu hal atau masalah, hadapilah dengan teguh, hadapilah dengan kuat, dan berusaha semaksimal mungkin. Saya percaya kalau setiap usaha tuh nggak akan ada yang nggak ada hasilnya. Setiap usaha pasti ada hasilnya. Apapun itu hasilnya dalam bentuk apapun, tapi yang pasti itu adalah buah dari perjuangan usaha kita. Jadi jangan pernah menyerah, terus pegang teguh sama prinsip-prinsip kalian, terus berusaha, meskipun nggak akan belum terlalu kelihatan hasilnya di awal, tapi percayalah di akhir pasti akan selalu kelihatan. Dan karena berbuah manis Kak. Banget, karena saya percaya kalau Tuhan tuh melihat segala yang kita lakukan dan akan mengembalikan kepada kita. Segala yang buruk dan juga baik. Jadi kalau kalian melakukan yang baik, yang sesuai dengan sungguh-sungguh, yang kembali ke kita juga pasti akan baik. Jadi itu sebenarnya. Terus, tapi semua juga berdasarkan atas keputusan kalian. Kalian harus bisa bertanggung jawab atas keputusan kalian. Setiap langkah yang kalian ambil itu adalah bagian dari hidup kalian. Jadi kalian harus bisa memperjuangkan langkah yang kalian ambil seperti kalian memperjuangkan hidup kalian. Jadi kalau misalnya kalian berani mau menolak ini dan mau bisa kayak ini, bertanggung jawablah. Terima segala konsekuensi yang ada karena kamu nggak mengambil ini, dan terima segala konsekuensi yang ada karena kamu mengambil ini. Jangan sampai menyesal Kak. Iya, jangan sampai menyesal. Tetapi saya ingat kata bapak saya, barang siapa yang bertahan sampai garis akhir itulah menang. Jadi itu. Tidak harus cepat,
Jangan bandingkan sama orang lain. Ada orang lain yang mungkin lebih cepat, ada orang yang mungkin lebih lambat, tapi fokus sama diri kalian. Karena pemenang adalah yang sampai garis finish. Bukan yang paling cepat, Kak. Iya, iya karena ini kan maraton, ya kan? Bukan balapan apalah itu kan. Tapi kan hidup itu kan maraton. Betul. Yang penting sampai garis finish. Kalau kalian nggak sampai garis finish, berarti kalian gagal. Baik, Kak. Itu sebenarnya. Jadi kalian harus bertahan sampai garis finish. Kalian akan menang. Baik, Kak, terima kasih banyak, Kak. Itu adalah motivasi untuk kami semua, Kak, dan juga untuk saya pastinya, Kak. Terima kasih sudah hadir juga, dan berikut adalah pertanyaan terakhir dari kami, Kak. Terima kasih banyak, dan mohon maaf jika saya ada salah kata dari Kakak, dan semoga kita dapat bertemu lagi ya, Kak. Amin. Kami akhiri, sampai jumpa lagi di Posisa Podcast OSIS Maridasa. Bye-bye. Bye guys.